ini ketika memang nanti threshold ini tidak diberlakukan atau dibatalkan dan dalam PKPU nanti setelah revisi undang-undang politik ternyata memang mengikuti putusan ini tanpa ada angka threshold sedikit pun, kira-kira siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan kalau menurut Bung? Ini tidak menguntungkan sama sekali bagi pemimpin yang lagi berkuasa sekarang ini. Pak Prabowo, yang koalisinya yang besar ya. Koalisinya sangat besar kan. Orang sekarang sosialisasikan dirinya atau mengkampanyekan dirinya itu hanya pada saat momentum pemilu. Sebelum itu atau sesudah momentum pemilu kan lupa sama rakyat. Iya kan? Kedepan ini tanpa threshold ini kan akan jauh lebih dahsyat barang ini, karena pasti banyak yang akan bermunculan. Partai-partai itu kan diwajibkan oleh MK. Yang mengusung calon itu siapa? Partai politik atau gabungan satu partai politik atau gabungan partai politik. Yang menyeleksi calon-calon itu siapa? Partai politik. Yang harus bertanggung jawab bukan rakyat. Yang harus bertanggung jawab dengan maraknya money politik itu ya partai politik. Oke, Bung Asrul. Terima kasih ya udah mau datang. Gimana tahun baru? Aman, kita tahun baru ini secret. Sama kemarin rayakannya di tengah-tengah rakyat. Basis kita di Rawabuaya, Rusun Rawabuaya, Jakarta Barat. Oke. Gimana resolusi tahun baru apa? Apa ya, yang penting bisa ngalir aja lah, bisa berjalan dengan baik kan. Katanya mau kongres ya? Kongres habis paling pertengahan ya. Masih lumayan lah ya, bisa ngatur-ngatur banyak pasukan ya. Enggak, tapi masih ada beberapa agenda yang belum terselesaikan yang akan kita kejar pasca. Ya kemungkinan Januari inilah. Oke. Nah ini kalau bicara tahun baru, kayaknya awal tahun ini banyak banget berita-berita heboh seputar politik terutama ya. Soal PBN kemarin, kemudian Pak Jokowi yang kemudian akhirnya masih ada panas lah, kemudian PDIP dan lain sebagainya kan. Termasuk yang terbaru nih, Bung. Soal presidensial threshold yang kemarin dibatalkan sama MK. Nah, ini kalau menurut Bung ini kabar baikkah atau gimana? Kita kan di tentara aktivis gerakan ya, melihat ini dan selama ini kita tahu demokrasi kita yang salah satu hal yang menghambat untuk lahirnya pemimpin-pemimpin alternatif itu kan soal threshold, ya, baik parlemen threshold maupun presidensial threshold. Pas keputusan MK ini, memang ini harus dilihat secara universal, secara general ya. Banyak yang beranggapan bahwa ini akan menjadi pintu luas bagi lahirnya pemimpin-pemimpin alternatif yang selama ini mungkin dia tidak berpartai politik, yang selama ini mungkin dia agak susah untuk mendapatkan dukungan partai politik. Sekarang dengan putusan MK ini kan bisa membuka ruang seluas-luas ini, ya kan? Karena semua peserta pemilu berhak untuk mengajukan calon presiden maupun calon wakil presiden, ataupun misalnya gabungan partai politik. Tapi kan ada ketentuan nggak boleh mendominasi. Iya kan? Itu menarik tuh. Nah ini cukup menarik. Tapi kalau kita lihat sih secara internal, kita menganggap ini bisa menjadi ruang yang terbuka bagi figur-figur alternatif yang nantinya akan muncul pada pemilu 2029. Nggak ada salahnya juga, karena putusan MK kan sifatnya final ya. Tapi gini Bung, kalau bicara soal itu, ini kan ada banyak kekhawatiran ya. Kalau misalnya terbuka seluas-luasnya seperti ini, persaingan juga memang akan lebih banyak dan poin positifnya pasti ada kan soal demokrasi. Dan di sini ada yang kemudian salah satunya ya yang menyayangkan keputusan ini. Salah satunya Nasdem. Di sekjennya ya yang bilang kemarin itu ini MK jangan main-main soal keputusan ini gitu kan. Takutnya dia menurutnya itu ini sebagai bagian PT ini sebagai bagian dari rule of game atau bagian dari aturan permainan yang akhirnya sebagai seleksi awal lah sebelum kemudian calon itu maju sebagai calon presiden. Kalau menurut Bung gimana? Ya sah-sah saja, ini ruang demokrasi, siapapun bisa memberikan argumentasinya kan, termasuk pendapat dari Partai Nasdem misal. Tapi kan semuanya pasti akan dirembukan, dimusyawarahkan jauh lebih
lebih bagus lagi sebenarnya soal putusan MK. Tapi sifat dari putusan MK itu kan final kan, final dan mengikat. Tinggal bagaimana pemerintah nantinya akan merevisi undang-undang pemilu, termasuk peraturan dari KPU-nya untuk bagaimana mensiasati putusan MK ini pada pemilu 2029. Tapi kalau soal ini game dari sebuah politik demokrasi, dan menurut putusan MK ini kan memberi ruang yang luas lah bagi pemimpin-pemimpin alternatif. Selama ini kan pemimpin alternatif ini agak susah muncul. Karena ya hadirnya kan. Satu misalkan dia figurnya cukup populer misal, tapi kan dia nggak berpartai politik misal, karena dia beranggapan pengen ya semacam beberapa figur besar lah. Dia pengen non partai tapi bisa misalkan dicalonkan jadi kepala daerah. Ya kan sekarang kan pintu terbukanya jadi presiden kan sangat terbuka ini dengan tidak adanya threshold 20% ini. Artinya mereka bisa berhak untuk entah mendirikan partai baru, iya kan? Entah diusung oleh partai-partai kecil sebagai peserta pemilu, partai-partai yang menengah suaranya. Kalau partai besar kan pasti udah punya figur-figur kuat lah, partai-partai besar. Tapi partai menengah dan partai kecil ini dengan putusan threshold ini kan mereka berhak juga untuk mengusulkan sendiri ya. Ataupun misalnya gabungan dari partai-partai kecil-kecil ini. Tapi nggak jadi masalah sih sebenarnya. Ruangnya cukup terbuka kok. Sekarang pemerintah juga udah berstatement lewat Pak Yusril. Ya tinggal dijalankan aja putusan MK ini, dan kita berharap bahwa ke depan figur-figurnya akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih banyak, akan jauh. Kita menginginkan politik ini perang gagasan, ya kan, perang gagasan. Dan kemarin kan agak sedikit minim gagasannya, tapi kita melihat ya udah Pak Prabowo, Mas Gibran sebagai pemenang. Sekarang udah kita lihat beberapa kebijakan kado awal tahun yang seperti kamu sampaikan tadi, beberapa kebijakan yang luar biasa. Ya tinggal kita lihat ini kedepannya seperti apa pertarungan politiknya. Oke Bung, nah tadi kan soal memang keterbukaan kesempatan ini kan bagus sekali kan sebenarnya. Artinya membuka ruang seluas-luasnya untuk banyak pihak, kemudian demokrasi juga akan lebih bagus kan gitu ya, karena kesempatannya sama kan, lebih banyak juga ruangnya. Jadi ini jadi pertanyaan kemudian, kan sebelum putusan MK ini kan PT memang diberlakukan. Yang jadi pertanyaan, kalau jika memang demokrasi kita menginginkan adanya sosok lebih banyak atau muncul lebih banyak gagasan, kemudian lebih banyak calon, kemudian pilihan calon pemimpin, kenapa kemudian PT ini diberlakukan dulu? Itu kan ini apa nih motifnya? PT ini kan bisa menjadi siasat juga bagi kepentingan politik yang lagi berkuasa pada saat itu. Karena yang memberlakukan threshold kan membatasi ruang munculnya figur-figur baru. Kan di Indonesia ini kan figur-figur baru itu banyak juga. Bayangin berapa jumlah penduduk kita? 280-an sekarang ya? 280 ya hampir 300 lah. 280 juta misal. Itu nggak mungkin, figur-figur kita itu luar biasa kan. Tapi dulu kan berlaku itu sejak 2009 kalau saya tidak salah ya. Soal threshold 20% ini ya. Itu zaman Pak SBY periode kedua. Ya sah-sah saja dalam ruang politik. Sah-sah saja kok, ini juga jadi kesepakatan bersama. Sekarang ketika digugat melakukan judicial review, beberapa orang itu melakukan judicial review dan MK memutuskan soal pembatalan presidensial threshold ini, ya kita itu hargai sebagai putusan lembaga tertinggi di Republik ini, dan kita mengharapkan bahwa figur-figur alternatifnya bisa bermunculan. Kan enak juga. Ya kan? Enak juga kalau banyak pilihan, banyak figur alternatif. Bukan berarti misalnya Pak Prabowo nggak begitu maksimal. Kita hargai Pak Prabowo sekarang, kebijakannya juga banyak yang pro rakyat ya. Banyak kebijakan dia, kayak kemarin menaikkan gaji guru misalkan, menaikkan upah buruh 6,5%, ya kan? Bagaimana termasuk PPN 12% yang ini. Terus bagaimana dia menutup utang bagi petani yang nelayan di bank, menghapus utang. Terus sekarang lagi digodok soal penghapusan utang UMKM. Itu sangat-sangat pro rakyat. Nah, soal PPN 12% ini kan tinggal dilihat. Awalnya kita mengkritisi kan. Tapi sekarang karena ketentuan PPN barang mewahnya jelas, barang dan jasa mewahnya ini jelas, ya kenapa kita harus tolak?
Iya kan, karena jelas itu ketentuan soal PPN. Oke, biar nggak melebar ke PPN nih. Oke, lanjut lah ya. Soal gini, tadi kan Bung juga menyinggung soal apa namanya, PT ini diberlakukan karena memang ada siasat politik dan sebagainya. Strategi. Ya, strategi. Iya, itu biasa strategi politik. Jadi kalau ketika nanti ini memang keputusan MK kan memang final dan mengikat kan. Iya. Dan beberapa poin juga cukup, kalau bisa dibaca cukup tegas juga mengatakan bahwa threshold ini memang dikatakan melanggar undang-undang gitu. Apa namanya? Ini ketika memang nanti threshold ini tidak diberlakukan atau dibatalkan dan dalam PKPU nanti setelah revisi undang-undang politik ternyata memang mengikuti putusan ini tanpa ada angka threshold sedikit pun, kira-kira siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan kalau menurut Bung? Wah, ini kalau sekarang membaca peta politik sekarang ya. Kalau yang diuntungkan sebenarnya adalah partai-partai kecil sama partai menengah yang selama ini misalkan ada figur tapi dia tidak bisa untuk mencalonkan figur tersebut karena keterbatasan di threshold. Ataupun yang diuntungkan misalkan masyarakat Indonesia yang selama ini punya niatan untuk bangun partai politik, ya kan, karena ada figur internal mereka kan bisa terbuka lebar peluangnya. Yang dirugikan tentunya sebenarnya belum kelihatan siapa yang dirugikan, tapi ini tidak menguntungkan sama sekali bagi pemimpin yang lagi berkuasa sekarang ini. Pak Prabowo, yang koalisinya yang besar ya. Koalisinya sangat besar kan. Ke depan kan semua koalisi-koalisi di Indonesia Maju ini pasti kan punya kepentingan untuk mencalonkan diri juga. Udah otomatis, apalagi partai-partai besar. Koalisi Indonesia Maju ini kan partai-partai gede nih, partai-partai besar ya. Nah, pasti mereka punya figur-figur tersendiri. Tapi kan bisa saja dengan kemampuan leadership yang dimiliki oleh Pak Prabowo ini bisa mengkonsolidasikan Kemples ini tetap solid kan, tetap solid sampai 2029 maupun menghadapi pemilu 2029. Cuman mungkin strateginya pasti akan berbeda dengan sebelum ada threshold sama sesudah ada threshold, iya kan? Karena kalau sebelum ada threshold ini kan partai-partai ini kan susahnya itu mencari koalisi untuk mendukung figur kan. Pasca threshold ini tidak ada, mereka punya hak untuk mencalonkan diri dan itu peluangnya sangat terbuka. Ini kita akan menghadapi di pemilu 2029 ini kompetisinya itu akan sangat-sangat terbuka kan. Misalkan Golkar mungkin bisa mencalonkan sendiri figurnya. Di Golkar ini kan banyak kali figur kan. Nah, Demokrat dengan figur AHY sekarang ini kan bisa saja dia mencalonkan diri juga, misalkan PAN, ada Zulkifli Hasan atau siapa misalnya, terus partai-partai Nasdem dan sebagainya kan banyak. Iya kan? Iya. Termasuk kalau Gerindra kan udah jelas Pak Prabowo sendiri, termasuk partai kecil juga kan berhak. Misalnya Partai Buruh yang ketua umumnya misalnya Said Iqbal kan bisa saja dia mencalonkan diri. Toh sudah jadi peserta pemilu kan? Perindo siapa? PSI juga bisa saja kan. Nah, ini semua partai politik ini akhirnya akan pada posisi memperkuat fondasi internalnya, karena dia akan berhadapan di pemilu 2029, otomatis kan secara internal, struktural, basis masanya dan bisa melahirkan figur-figur yang akan diusung bertarung 2029 pasti lebih kompetitif di internal. Iya kan? Pasti akan jauh lebih kompetitif di internal. Nah, yang berkuasa sekarang kan butuh treatment lagi nih, butuh strategi lagi bagaimana koalisi ini bisa tetap kuat, bisa tetap solid supaya nanti di pemilu 2029 tetap mengusung Pak Prabowo misalkan. Nah, itu kan bisa saja lah. Tapi kan politik di Indonesia ini kadang finalisasinya itu kan. Hari-hari terakhir itu yang sangat menentukan. Meskipun ini berdampak ke pemilu 2029 dan sekarang kan udah mulai tanpa putusan threshold ini orang udah bicara kepentingan pemilu 2009 loh. Iya Pak. Ya, pasti kan. Pasti kan. Ini kan bicara pemilu masih lama padahal Pak Prabowo kerja belum 100 hari. Dia bekerja ini demi rakyat, bangsa dan negara. Kan kita tahulah kemampuan leadership Pak Prabowo seperti apa kan. Tapi ini butuh treatment baru, strategi baru bagaimana koalisi Indonesia Maju ini bisa tetap solid, dan kita mengharapkan bahwa putusan MK ini juga nggak merubah konsolidasi internal kekuasaan hari ini. Masih lama juga lah Pilpres. Iya. Tapi kalau meskipun itu masih lama, ketika keputusan ini kemudian berpengaruh kepada periode kekuasaan berikutnya, otomatis pasti ada pertimbangan lah ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bung nih, apa kemudian
apa ya, kalau kita bisa membaca atau berasumsi lah ya, Oke. sebagai anggap aja kita pengamat politik lah Bung ya. Apa kira-kira yang bakal diperbuat oleh Prabowo, karena memang ini tidak menguntungkan beliau kan hari ini, karena memang posisinya kekuasaannya dengan partai koalisi yang cukup besar sehingga mendominasi, dan threshold ini bukan masalah untuk mereka gitu. Takutnya nanti justru gak ada threshold, koalisi ini takutnya pecah dan mengusulkan sendiri seperti apa yang yang Bung katakan tadi. Itu kan tergantung treatmentnya seperti apa ya, strateginya seperti apa. Tapi kan Gerindra kan partai besar juga, dia udah otomatis bisa, Pak Prabowo sebagai figur yang kuat ya, udah lama mendirikan partai Gerindra. Dia sebagai figur yang sangat-sangat dihormati di internal Gerindra, terus di tataran semua partai politik di Koalisi Indonesia Maju juga dia menjadi figur sentralnya. Tapi meskipun ke depannya ini kan ruang bagi semua partai-partai juga, karena mereka juga semua partai politik itu pengen memiliki kekuasaan yang lebih. Iya kan, pengen dari internal partainya pasti pengennya ada figur-figur tertentu yang diusung untuk bertarung sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Kan kita lihat kemarin pemilu 2019 gimana last minute, ya kan, last minute tiba-tiba ada pasangan Prabowo Gibran, ya, ada Ganjar Mahfud, ada Anies Caimin, ya kan. Ini kan luar biasa. Apalagi ke depan ini di tanpa threshold ini kan akan jauh lebih dahsyat barang ini, karena pasti banyak yang akan bermunculan. Partai-partai itu kan diwajibkan oleh MK, wajib mengusung. Oh iya, Kalau dia tidak mengusung, bisa didiskualifikasi dia, bisa nggak mengikuti pemilu berikutnya dia. Tapi kan gini Bung, kalau memang ada poinnya itu memang mengatakan partai politik itu wajib mengusung atau gabungan partai politik. Ya koalisi juga kan ujung-ujungnya. Koalisi juga. Itu kan jadi masalah. Itu kan menjadi strategi bagi calon-calon kan, figur-figur nantinya kan. Tapi ini sangat menguntungkan bagi partai-partai kecil maupun partai-partai yang punya perolehan suara menengah tadi. Kalau partai besar udah jelas ya mereka punya figur-figur besar kan. Tapi yang partai kecil ini misalkan untuk mendongkrak suara partainya, dia memunculkan figur calon presiden kan pasti akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih punya efek yang signifikan terhadap perolehan suaranya. Nah, kita mengharapkan ini bisa dimaksimalkan, termasuk bagaimana juga pemerintah yang lagi berkuasa sekarang itu tetap di internal pemerintahnya tetap solid lah. Paling kan panas-panasnya nanti 2027. Ya, paling kan hamin 2 tahun lah. Hamin 2 tahun baru mulai penjajakan konsolidasi internal partai-partai, ataupun misalkan baru mulai lahir lagi partai baru, kan nggak menutup kemungkinan muncul atau lahir partai-partai baru yang untuk mengikuti kontestan 2029 kan? Iya. Nah, soal poin yang menarik nih, selain tadi ya, ada kewajiban dalam poin pernyataan MK itu, ada kewajiban dari partai politik untuk mengusung calon atau gabungan partai politik dari calon dengan catatan tidak mendominasi. Nah, ini masih bias sebenarnya. Yang mana maksudnya yang tidak mendominasi itu masih bingung. Kalau menurut Bung gimana tuh yang mendominasi itu maksudnya gimana? Mendominasi kan mungkin sesuai dengan putusan MK ini, bahwa kan semuanya punya hak ini untuk mencalonkan diri. Ketika misalkan gabungan dari partai politik kan biasanya kayak gitu kan. Ini mengantisipasi supaya nggak melawan kotak kosong, bisa mengantisipasi seperti itu kan. Ataupun misalkan soal mendominasi ini tidak lahir akhirnya dengan putusan MK ini misalnya tidak lahir satu pasang calon, ya kan? Nah, mungkin dominasi seperti itu. Tapi kalau udah ada ketentuan gabungan partai politik kan nggak jadi soal lah, iya kan? Maksudnya nggak jadi soal beberapa partai gabung ngusung satu orang, misalnya ya kan? Nggak harus sendiri-sendiri juga kan? Kalaupun juga sendiri-sendiri kan bisa saja. Kan ini lebih enak mainnya ini barang ini, maksudnya lebih asik aja. Artinya kan semua peluang potensi itu ada ya. Yang selama ini kan udah diteriakan lah soal threshold ini kan. Udah banyak pengamat politik, gerakan-gerakan aktivis, mahasiswa kan banyak yang bicara soal menghapuskan threshold ini. Meskipun ini misalkan kayak pernyataan dari beberapa partai politik yang berkuasa sekarang atau bagian dari koalisi, standar ini wajib juga bagi mereka, karena ini penentuan dan menguji misalkan figur-figur yang nantinya akan dicalonkan untuk bisa mengkonsolidasikan dukungan partai-partai gabungan partai-partai politik kan. Tapi dengan seperti ini kan
ya di awal lebih ringan barang ini. Di awal itu akan jauh lebih ringan, yang nantinya bisa saja bisa ya mereka tetap bisa konsolidasi kok. Intinya peluang ini, peluang yang sangat bagus yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh figur-figur alternatif yang mungkin tahun ini belum ada dalam ruang pemerintahan, atau yang 2019 belum ikut kontestasi, mungkin 2029 bisa aja. Oke. Ini ada satu putusan atau petikan ya, petikan pernyataan Ketua MK soal pembatalan ini itu yang cukup menarik. Bahwa dasar keputusan membatalkan threshold ini karena dianggap melanggar undang-undang dasar. Nah, ini jadi pikiranku sendiri tuh sampai ke gini. Kalau memang dikatakan threshold ini kemudian melanggar undang-undang, lalu apa kabar calon-calon presiden sebelumnya yang tahap pencalonan itu menggunakan threshold ini? Berarti legitimasinya gimana? Karena memang threshold ini dianggap melanggar undang-undang gitu. Itu gimana? Faktornya mungkin bahwa di undang-undang itu kan setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dengan batasan usia tertentu yang diatur oleh undang-undang pemilu kan, undang-undang pemilu, partai politik maupun misalkan peraturan dari KPU. Mungkin dasarnya di situ tuh. Ya kan? Kalau soal threshold ini kan akhirnya orang yang punya kemampuan, yang syarat-syaratnya secara undang-undang itu memenuhi untuk mencalonkan diri, gara-gara threshold ini kan terhalang misal, ya kan? Karena dia harus mencari dukungan. Kayak misal saya mau calon presiden, ya kan? Saya misalnya punya partai, tapi partai saya nggak lolos threshold, misalnya parliamentary thresholdnya nggak bisa tuh. Tapi sebagai peserta pemilu, kan agak berat untuk mencalonkan diri, meskipun figur-figurnya figur saya misalkan kuat, kan mustahil itu barang itu, ya kan? Nah, tapi dengan putusan MK ini kan bisa saja, misalnya partai Gelora ada Anies Mata, Fahri Hamzah, partai, iya kan? Fahri Hamzah yang dari dulu pengen jadi presiden. Misal ada PBB, ada Pak Yusril, meskipun udah keluar dari PBB, tapi kan bisa mencalonkan diri. Ada siapa tuh? Ya banyak lah partai-partai kecil ini yang secara threshold parliamentary threshold nggak lolos tapi punya figur kan, atau misalkan bisa saja di luar ini kan, figur-figur di luar partai politik ini mungkin karena dipinang oleh partai, misalnya di internal partai itu nggak ada figur, mereka dipinang terus dicalonkan sebagai calon presiden, bisa saja. Makanya sangat terbuka lah. Ini sangat bagus bagi demokrasi kita, dan yang selama ini yang dirindukan oleh kelompok gerakan ini kan banyak juga kelompok gerakan ini pengen memanfaatkan ruang-ruang politik elektoral ini. Nah, ini selain banyak apresiasi memang soal keputusan MK ini membatalkan threshold. Itu salah satunya dari Ketua DPD, tapi agak menarik juga nih, ada yang cukup menarik yang disampaikan oleh anggota DPD RI Lanyala, yang mengatakan ini adalah ruang tahap untuk masuk atau mengembalikan undang-undang dasar yang asli, dimana nanti dia menyinggung soal presiden boleh calonnya banyak, calon presiden itu banyak, tapi nanti dipilih oleh MPR atau MPR, karena dia menganggap kalau pemilu langsung ujung-ujungnya biaya tinggi, sama konsep kesetaraan menurut dia tuh nggak terlalu berlaku, karena ada guru besar itu disamakan suaranya dengan mahasiswa semester 1 gitu. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Iya, analoginya seperti itulah. Kira-kira nah ini jadi pintu masuk ke undang-undang dasar asli. Undang-undang dasar asli kan nggak bisa digeneralkan gara-gara persoalan putusan penghapusan threshold ini mau kembalikan ke undang-undang asli 1945 kan, itu kesepakatan bersama lah itu. Dan undang-undang 45 yang asli itu udah amandemen berapa kali ya? 3 kali, 4 kali ya? 4 kali amandemen kan. Nah, itu kan tergantung putusan dari DPR, MPR ini seperti apa kan. Tapi kalau ini misalkan membuka peluang supaya presiden dipilih langsung oleh MPR, tinggal kita lihatlah ke depannya seperti apa. Tapi menurutku kita ini demokrasi kita kan selama ini udah diapresiasi oleh bukan hanya di Asia tapi di dunia kan, karena dengan jumlah penduduk yang besar, banyak suku, banyak agama, banyak etnis yang besar ini, proses demokrasi kita berjalan lancar-lancar saja, aman-aman saja, ya kan, nggak ada dinamika konstelasi yang
konstelasi yang jauh bisa merusak konfigurasi tatanan politik kita kan. Nah, semuanya begitu damai bisa diselesaikan dengan baik. Kalaupun ini misalkan dipilih, itu kan kembali ke belakang kita. Wacana pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati yang diwacanakan oleh Partai Golkar lewat Pak Bahlil, terus bagaimana Pak Presiden juga mendorong soal pemilihan kepala daerah dikembalikan. Selanjutnya misalkan banyak berpendapat kayak Pak anggota DPD untuk presiden dipilih oleh MPR. Itu jauh kembali ke belakang sebenarnya. Jauh kembali ke belakang ya. Ini kan ruang demokrasi yang sudah terbuka lebar. Perkembangan teknologi informasi jauh lebih dahsyat hari ini. Kita tahu era disrupsi teknologi ini kan, perkembangannya cukup pesat. Iya kan? Sekarang kita kalau misalkan karena faktor utamanya karena biayanya mahal, yang perlu disalahkan itu siapa sih sebenarnya? Yang melakukan money politik itu siapa coba? Elit-elit politik. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Sekarang kenapa elit politik itu melakukan hal semacam itu? Karena udah nggak ada, dalam pikirannya hanya pikiran untuk berkuasa, iya kan? Pikirannya untuk berkuasa. Padahal kan sebenarnya mereka itu membeli suara rakyat. Problemnya itu sebenarnya bukan di politik mahal atau tidak, bukan di rakyatnya, iya kan? Tapi problemnya itu partai politik, pesertanya juga. Iya, partai politik. Soalnya partai politik yang mengusung calon itu siapa? Partai politik atau gabungan satu partai politik atau gabungan partai politik. Yang menyeleksi calon-calon itu siapa? Partai politik. Yang harus bertanggung jawab bukan rakyat. Yang harus bertanggung jawab dengan maraknya money politik itu ya partai politik. Kok yang disalahkan rakyat? Yang melakukan itu siapa? Ya atur-atur politik. Iya kan? Yang melakukan itu atur-atur politik kan, money politik dan sebagainya. Iya kan? Seharusnya yang harus dievaluasi itu adalah bagaimana proses rekrutmen di partai politik, bagaimana proses kaderisasi partai politik, bagaimana partai politik itu menghadirkan kepemimpinan, regenerasi kepemimpinan di internal partai politik itu, bagaimana partai politik itu misalnya membuat aturan supaya tidak melakukan money politik. Bisa saja itu bisa menyehatkan demokrasi kita. Kok malah yang disalahkan rakyat, biaya ini yang main siapa sih? Iya kan, rakyat itu kan cuman sebagai, mereka ini sebagai penentu. Kan suara mereka ini dianggap sebagai suara yang akan menentukan regenerasi kepemimpinan ya di daerah maupun di tingkatan nasional. Tapi yang melakukan itu siapa? Ya aktor-aktor elit-elit politik ini. Makanya sekarang itu PR besarnya di partai politik. Udah seharusnya itu partai politik itu melakukan pola rekrutmen yang baik, proses kaderisasi yang kuat, terus untuk bisa melahirkan regenerasi kepemimpinan yang bagus yang diharapkan oleh rakyat. Dan kupikir mereka paham lah soal seperti itu. Sekolah-sekolah partai harus dimasifkan sekarang ini supaya demokrasi kita lebih sehat. Selain itu nih Bung, selain memang soal demokrasi ini dikatakan mahal. Nah ini kita nyambung ke soal ini ya. Ini ada soal juga, ada pendapat atau statement yang menyebut Indonesia ini sebenarnya belum siap dengan demokrasi langsung. Nah, alasannya tingkat pendidikan dan pengetahuan politik dari masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, yang lebih besar jumlahnya ketimbang masyarakat yang berpendidikan dan paham tentang politik, itu memilih itu berdasarkan kadang-kadang sedikit pragmatis atau bahkan tidak tahu mana siapa yang harus dipilih, sehingga dia mengikuti siapa yang mengarahkan. Nah, yang sayangnya yang mengarahkan ini orang-orang yang memang mainnya dengan money politik. Kemudian dihubungkan dengan founding fathers, para cendekiawan-cendekiawan dulu seperti Muhammad Hatta, Said dan sebagainya, yang menyusun undang-undang pertama kali yang membuat pemimpin itu dipilih lewat MPR karena menganggap pendidikan rakyat Indonesia itu belum siap untuk pilkada langsung gitu loh. Apakah kemudian hari ini statement itu masih berlaku? Apakah tingkat pendidikan masyarakat Indonesia itu memang belum siap untuk pemilihan langsung? Itu kan standarisasinya nggak jelas. Standarisasinya nggak jelas. Masyarakat sekarang jauh lebih pintar kok
jauh lebih dahsyat soal mereka cara mereka berpolitik. Buktinya kan banyak kayak kepala daerah figur-figur baru bermunculan, figur-figur muda juga banyak yang bermunculan kan. Terus kalau misalkan statement bahwa rakyat itu pendidikannya rendah, ini kan sebuah paradoks. Sebuah paradoks bagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia hari ini. Sebenarnya yang melakukan itu siapa sih sebenarnya? Yang membuat rakyat itu akhirnya memilih berdasarkan pragmatisme itu siapa sih? Ya kadang-kadang partai, ngatur-ngatur politik. Ya? Iyalah Bung, iya kan? Kadang-kadang politik, ngatur-ngatur politik yang ada di Indonesia yang mereka yang selama ini misal mereka itu putus asa gimana cara mendapatkan suara, ya kan? Orang sekarang turun ke bawah misal, orang sekarang mensosialisasikan dirinya atau mengkampanyekan dirinya itu hanya pada saat momentum pemilu. Sebelum itu atau sesudah momentum pemilu kan lupa sama rakyat, iya kan? Menjelaskan soal gagasan mereka, program mereka apa seperti apa kan jarang tuh. Iya kan? Ya, jangan bicara fakta gitu dong. Apa? Jangan bicara fakta gitu dong. Ya nggak jadi masalah bicara fakta karena kita nggak terima lah yang selama ini yang disalahkan selalu rakyat. Rakyat itu kan tergantung dari elitnya bro. Iya kan? Gimana kesadaran rakyat itu tergantung pada kesadaran elit politik. Kalau elit politik ini kayak dulu misal, ponipodir kita kan wah luar biasa kan. Mereka punya literatur yang kuat. Mereka sangat ideologis. Mereka berpolitik tidak mengedepankan kepentingan pribadi mereka. Sampai mereka tua nggak bisa beli sepatu, nggak bisa beli tali pinggang, nggak bisa beli baju, jas apa semua, ya kan? Karena apa? Komitmen mereka terhadap perjuangan politik mereka. Sekarang elit politik ini agak susah. Dikit-dikit nyalain rakyat, Sementara paradigma dan perspektif rakyat itu harus dilihat juga dari paradigma dan perspektif elit-elit politik kita hari ini. Kalau dulu di tataran kelompok-kelompok gerakan awal-awal 19-an ya, awal-awal 19-an kelompok gerakan 30-an sampai Indonesia merdeka itu kan elit-elit politiknya apa? Yang kuasai secara literatur. Iya kan? Politik gagasannya jelas, keberpihakannya jelas, iya kan? Iya. Secara figur mereka kuat, ya kan? Soal keberpihakan para rakyatnya juga kuat. Itu yang hilang sekarang dari elit-elit politik nasional kita hari ini. Literaturnya nggak kuat. Mereka jarang ketemu sama rakyat, jarang bersentuhan sama rakyat, jarang juga hidup di tengah-tengah rakyat, iya kan? Mana ada sekarang elit politik yang hidup di tengah-tengah rakyat? Misal, kalau hidup dia di tengah-tengah rakyat, otomatis popularitas, elektabilitasnya itu pasti tinggi. Gagasannya bagus, udah otomatis. Apalagi didukung oleh kekuatan elektabilitasnya. Iya nggak? Iya. Pasti dapat dukungan lah. Pasti dapat dukungan. Sekarang itu miris sekali emang soal money politik ini. Sampai pemilihan kepala desa pun money politik itu kuat sekali, Bu. Semua daerah, orang di kampung saya aja bertarung ini kepala desa. Money politiknya tinggi amat. Udah kalah juga legislatif sama eksekutif di tingkatan bupati, gubernur. Itu tinggi kali money politik ini. Sekarang ini kalau mau menyehatkan demokrasi ini, yang harus kita perbaiki itu tata kelola partainya. Yang harus diperbaiki itu adalah proses rekrutmen partainya. Yang perlu diperbaiki itu adalah sistem kaderisasinya dan bagaimana partai itu melahirkan regenerasi kepemimpinan. Sekarang kan di partai juga jadi problem lah, ya kan? Nah, kita perlu udahlah elit itu. Kan dulu Bung Karno pernah katakan jangan pernah menyalahkan rakyat. Iya kan? Rakyat itu nggak pernah salah, Bu. Rakyat itu yang perlu disalahkan itu adalah tataran elitnya yang lagi berkuasa hari ini. Nggak menyalahkan rakyat ini. Semua kebijakan ada pada elit. Semua kebijakan politik ada pada partai politik. Iya kan? Iya. Pada mereka yang sedang berkuasa, mereka hanya kena dampak efek. Dengan kebijakan BPN hanya kena dampak. Misalnya kan? Makanya saya kurang sepakat jika misalkan yang selalu disalahkan dengan politik kita yang pragmatis, ya kan, dengan minimnya politik gagasan, dengan politik yang hanya mengandalkan dinasti teratur keturunan, ya pada akhirnya juga semuanya kan rakyat akan punya kesadaran untuk memilih pemimpin-pemimpin yang mereka cintai, yang mereka hargai. Banyak kok anggota-anggota legislatif sekarang ini yang memang berjibaku dengan rakyat, hidup di tengah-tengah rakyat, bersama rakyat, banyak juga yang terpilih.
banyak juga mereka yang duit kapitalnya gede, besar, menghambur sejak awal sampai akhir, juga nggak terpilih. Banyak juga. Tadi udah meningkat lah kira-kira tuh Iya, tingkat kayak pemahaman soal politik lah ya. sangat-sangat, apalagi kayak kota-kota besar kayak Jakarta. Iya, Kita lihat kemarin seperti apa, Jawa Barat kita lihat seperti apa, Jawa Timur kita lihat seperti apa. Nah, ini kan bisa menjadi barometer untuk melihat proses demokrasi kita ke depan. Oke, berarti kualitas rakyat yang hari ini meningkat kalau kita hubungkan dengan pembatalan threshold ini, jadinya akan membuka ruang gagasan-gagasan baru untuk kemudian bisa dipilih oleh rakyat. Artinya pilihan kepada rakyat itu lebih banyak lah ya. Nah, dengan kecerdasan mereka hari ini atau kemampuan rakyat yang menurut Bung hari ini sudah cukup bagus lah, jadinya akan melahirkan alternatif pemimpin-pemimpin yang lebih baik lah intinya, kira-kira. soal perspektif bahwa rakyat selalu disalahkan, gue kurang setuju tuh, kurang sepakat. Ya, Sekarang kan banyak juga lah. Kita lihat banyak mereka punya modal gede, maju DPR atau maju kepala daerah juga nggak terpilih misal, iya kan? Iya. Nah, sekarang ya tinggal tergantung partai politiknya, tergantung figur-figur yang akan bertarung nanti bagaimana bisa menarik simpati, bisa menarik perhatian dari seluruh rakyat Indonesia. Karena karakter 280 juta jiwa itu berapa jumlah DPT Indonesia sih, berapa? 180-an ya? Ya, sekitar situ ya. Sekitar 180 ya? 180-an itu udah gede kali tuh. Semua punya perspektif yang berbeda-beda kan satu sama yang lain ya. Kamu pengen pemimpin yang mana pasti dengan yang lain pasti akan berbeda. Sekarang yang kita harapkan, karena kemarin di pemilu 2024 ini kan pemilu di mana suara milenial Gen Z-nya paling dominan kan. 2029 Gen Z akan jauh lebih tinggi lagi. Lebih mendominasi. Sekarang menurutku semua figur-figur harus lebih mendekatkan diri pada generasi Z ya kan, maupun generasi di bawahnya. Karena dengan seperti itu mereka akan punya popularitas, elektabilitas yang dominan nantinya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi hari ini. Kalau susah ya berat, ya kan? Kalau nggak bisa menyatu sama dua generasi ini, terus nggak mengikuti perkembangan teknologi informasi kan akan susah. Terakhir Bung, soal kembali ke PT ini ya, presidensial threshold gitu kan. Hari ini kan MK hanya kemudian membatalkan ya. Nanti aturan turunannya kan nanti tetap kembali revisi undang-undang pemilu ya, ke DPR PKPU, kan. ya. Nah, kayaknya ujungnya ini apakah kemudian nanti DPR total mengikuti keputusan MK tanpa mencantumkan angka threshold sama sekali, atau justru ada penyesuaian lagi? Karena kan MK kan tidak punya kewenangan untuk kemudian menentukan angka ya. MK itu putusannya sangat final. Iya kan? Nah, DPR dalam hal ini sebagai fungsi legislatifnya pasti akan mengatur itu, menyesuaikan dengan putusan MK. Misalnya revisi undang-undang pemilu itu akan disesuaikan dengan putusan MK, karena nggak bisa bertentangan. MK ini putusannya final yang paling tertinggi kan. Nah, kemungkinan selanjutnya baru PKPU-nya misal untuk menyesuaikan itu. Tapi kan pasti ada dinamika, pasti ada ke depannya. Tapi kan nggak bisa dinamika itu menegasikan atau bertentangan dengan putusan MK. Berarti kalau harapan Bung sendiri nih sebagai salah satu tokoh pergerakan lah ya, bisa dibilang hari ini pergerakan dari mahasiswa gitu kan. Apa yang kemudian diharapkan dari pembatalan presidensial threshold ini, kemudian nanti akhirnya di 2029 dan seterusnya? Ini harapannya ini bisa menjadi pintu masuk ruang yang begitu luas bagi kelompok-kelompok gerakan agar bisa berkontestasi di pemilu 2029. Gimana serataknya? Kita lihatlah, karena ini baru awal diberlakukan, pasti akan dihitung secara detail, terus peluangnya seperti apa dan kondisi realitasnya seperti apa, pasti akan kita tahu lah. Tapi ini menurutku ini ruang yang sangat luas, yang selebar-lebarnya bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok gerakan agar bisa bertarung ke depan di pemilu 2029. Meskipun figur Pak Prabowo masih sangat-sangat kuat, Mas Gibran ya, tapi kan nggak menutup kemungkinan dengan
dengan pembatalan ini akan memunculkan figur-figur alternatif. Sangat banyak kita kepala daerah yang sekarang kita lihat pemilu 2029 dua kepala daerah jadi calon presiden, 2024. Pak Ganjar, Pak Anies, Ganjar Gubernur Jawa Tengah, Pak Anies DKI. Ya potensi 2029 pasti ada kepala-kepala daerah yang punya elektabilitas bagus, mungkin akan bisa juga meramaikan kontestasi. Tapi kita mengharapkan juga nantinya kelompok-kelompok gerakan aktivis ini kan cukup banyak juga, banyak juga di semua partai ada. Kita siapa tahu bisa juga mereka bertarung dalam kontestasi 2029. Ini sangat fair menurutku dan semua punya kesempatan ya, mau partai besar, partai menengah maupun partai kecil, bagi yang belum lolos sebagai peserta pemilu bisa mengkonsolidasikan kekuatannya agar bisa lolos dan semuanya bisa memaksimalkan putusan ini agar bisa lahir figur-figur alternatif. Tentunya bukan berarti yang sudah ada sekarang seperti apa ya, tapi kita mengharapkan figur-figur alternatif yang bisa membawa kemajuan Indonesia jauh lebih hebat. Iya, artinya sebagai negara demokrasi perlu ada variasi gagasan yang baru lah yang muncul terus gitu lah. Jangan ya, gagasan, figur-figur barunya muncul, enak. Ya. Oke, terima kasih Bung. Udah mampir dan diskusi bareng Gemapos. Jadi itu kawan-kawan Gemapos, diskusi kita tentang salah satu kejutan di tahun baru di awal tahun 2025, yakni pembatalan presidensial threshold 20% oleh Mahkamah Konstitusi yang hari ini kemudian memunculkan banyak adanya harapan untuk pemilu kedepannya, memunculkan variasi serta gagasan-gagasan yang lebih banyak lagi sehingga menyajikan pilihan yang tidak terbatas untuk rakyat dalam negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Terima kasih sudah menonton Gemapos dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.